Kecelakaan kerja bukan hanya tentang luka di tubuh, tapi juga luka di hati keluarga yang menunggu. Setiap hak pekerja untuk selamat itu dilindungi oleh hukum. Ya, keselamatan kerja di Indonesia bukan sekedar anjuran moral, tapi kewajiban hukum yang mengikat kita semua. Bahwa manusia bukanlah alat produksi, manusia adalah nyawa yang harus dilindungi. Negara menyadari setiap pekerjaan punya resiko, tapi resiko tidak boleh dibiarkan tanpa kendali. Karena itu, sejak lebih dari setengah abad yang lalu, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak atas perlindungan, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 menjadi fondasi besar dunia ketiga di Indonesia. Di dalamnya dijelaskan tentang kewajiban pengusaha yang menyediakan tempat kerja yang aman, kemudian kewajiban pekerja menaati peraturan dan menggunakan APD, kewenangan pengawas ketenagakerjaan, melakukan pemeriksaan dan penegakan hukum. Ketiga, pasal demi pasalnya mengingatkan bahwa keselamatan itu bukanlah pilihan, tapi kewajiban bersama. Dan setiap pelanggaran terhadap prinsip ini pada dasarnya adalah pengkhianatan terhadap nyawa manusia itu sendiri. Perkembangan industri yang semakin kompleks membuat regulasi ketiga juga harus terus berkembang. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3 atau yang biasa kita sebut sebagai SMK3. SMK3 bukan sekadar dokumen di lemari perusahaan. Ia adalah sistem yang memastikan seluruh aktivitas kerja dijalankan dengan prinsip Plan, Do, Check, dan Action atau PDCA. Artinya, keselamatan harus direncanakan, dijalankan, diawasi, dan dievaluasi secara berkelanjutan. Sama halnya seperti rantai. Bila satu mata rantainya lemah, maka seluruh sistem keselamatan bisa runtuh. Bagaimana dengan aturan penggunaan APD dan lingkungan kerja? Pemerintah telah menetapkan Permenaker Nomor 8 Tahun 2010 tentang alat pelindung diri. Di sana dijelaskan jenis-jenis APD yang wajib disediakan oleh pemberi kerja, mulai dari helm, sarung tangan, kacamata pelindung, sepatu safety, hingga respirator. Sedangkan lingkungan kerja diatur dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 yang menjamin bahwa setiap pekerja berhak atas udara yang bersih, suhu yang layak, pencahayaan yang memadai, dan kebisingan yang tidak berlebih. Ingat, semua itu bukan fasilitas tambahan, itu adalah hak pekerja yang dijamin negara. Bagi tenaga kesehatan, pemerintah juga menaruh perhatian khusus. Melalui Permenkes Nomor 52 Tahun 2018 tentang K3 di Fasiankes, setiap rumah sakit dan puskesmas wajib menerapkan program K3 untuk melindungi tenaga medis, pasien, dan lingkungan. Aturannya jelas, setiap fasilitas kesehatan harus memiliki tim K3, SOP keselamatan, pelatihan berkala, dan alat pelindung diri sesuai dengan kajian risiko. Ya. Karena di rumah sakit, bahaya itu tak terlalu terlihat. Ia bisa datang dari jarum suntik, bahan kimia, radiasi, infeksi, bahkan dari kelelahan mental. Maka, K3 di Fasiankes bukan sekadar menjaga alat, tapi menjaga mereka yang menjaga kita. Hukum dan regulasi boleh kuat, tapi tanpa kesadaran, semuanya hanya akan jadi tulisan di atas kertas. K3 akan benar-benar hidup ketika pekerja dan pengusaha duduk dalam satu meja, bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk mencari cara agar semua bisa pulang dengan selamat. Dan disitulah lahir budaya K3 sejati, ketika aturan dan kesadaran berjalan beriringan. Kalau hari ini kamu memakai helm, menyalakan alat pelindung, atau memeriksa kondisi tempat kerja, ingatlah, kamu sedang menjalankan hukum negara yang berpihak pada keselamatan manusia.
Jangan anggap sepele, karena setiap regulasi yang dibuat lahir dari darah dan air mata para pekerja yang pernah menjadi korban. Mereka mungkin sudah tiada, tapi kisah mereka hidup dalam setiap peraturan yang melindungi kita hari ini. Bagikan video ini untuk teman kerja dan rekan-rekan yang ada di pabrik atau tenaga medis di sekitarmu. Karena kesadaran ketiga dimulai dari satu hal sederhana, saling mengingatkan. Saya Ahmad Ardiansyah, praktisi K3, dan saya percaya peraturan yang baik bukan untuk mengekang, tapi untuk menjaga kehidupan. Sampai jumpa di episode berikutnya, Budaya K3 dari takut jadi peduli.